Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erlinda, Master Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9, perwakilan dari SMP Negeri 59 Palembang, Sumatera Selatan. Di sini saya akan menyampaikan 2.1 A8 koneksi antar materi modul 2.1. Sebelum kita mengupas modul 2.1 koneksi antar materi, di sini saya akan menyampaikan salah satu dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sesungguhnya anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Dari apa yang telah kita kutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, lalu ada pertanyaan dalam diri kita, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik, dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 1999, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Lewat pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, yang pertama, tujuan pembelajaran itu harus jelas. Yang kedua, guru mengetahui kebutuhan murid di kelasnya. Yang ketiga, lingkungan nyaman mengundang murid belajar dengan bahagia. Selanjutnya, yang keempat, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Diagram Freire, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada diferensiasi, ada ciri, ada contoh, dan bukan contoh. Bisa diamati. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Adapun langkah-langkahnya diantaranya, yang pertama, mendefinisikan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan murid dan profil belajar murid. Langkah ketiga,
menganalisis penerapan 3 strategi: diferensiasi, konten, proses, dan produk. Langkah keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Selanjutnya, langkah kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lalu langkah keenam, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang ketujuh, manajemen kelas yang efektif. Lalu langkah yang kedelapan adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru melakukan pemetaan murid berdasarkan aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar. Pada kesiapan belajar, kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kedua, minat murid. Dalam minat murid, suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Lalu yang ketiga, profil belajar murid. Mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten, proses, dan produk. Adapun langkah yang bisa dilakukan dalam melaksanakan konten diantaranya adalah yang pertama, menyiapkan materi dan beragam format, buku, poster, audio, atau video. Yang kedua, memberikan teks yang lebih mudah untuk anak yang kesulitan memahami konsep. Langkah yang ketiga, memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil. Terus langkah yang keempat, membuat kosakata kunci dan definisinya. Yang kelima, membuat teks bacaan dengan beragam topik. Dalam melaksanakan proses, kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya, memberi scaffolding sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang kedua, membentuk kelompok belajar tambahan bagi yang mengalami kesulitan. Dan langkah yang ketiga, memberi pilihan kepada murid untuk membaca secara individu atau berkelompok. Selanjutnya, langkah yang keempat yang bisa kita lakukan, memberi pilihan berdasarkan minat siswa. Yang kelima, memberi pilihan ingin belajar sambil duduk atau sambil berdiri. Dalam melaksanakan langkah selanjutnya yaitu produk, hal yang perlu kita lakukan yang pertama, murid memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan mengenai konten. Yang kedua, murid yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Yang ketiga, murid yang sudah mahir dapat membuat inovasi atau menelaah masalah yang lebih kompleks. Langkah yang keempat, memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman secara tertulis, diagram, demonstrasi, ataupun video. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Menurut Aftur, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya.
Koneksi antar materi 1.1 Profil Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Sebagai pendidik, kita tahu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Adapun keterkaitan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi, tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Nah, keduanya merupakan sesuatu yang berkesinambungan. Keterkaitan nilai peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nilai guru penggerak berpihak kepada murid mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi contoh bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi adalah peran seorang guru untuk menciptakan budaya positif di kelas, di lingkungan sekolah, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Keterkaitan visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Visi guru penggerak. Seorang guru haruslah menghubungkan lebih banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkan memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi guru. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif menciptakan lingkungan positif. Agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses pembelajaran pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada anak
jika telah lekat pada guru penggerak yang memiliki dan menerapkan nilai serta peran guru penggeraknya akan tercermin pula pada visi guru penggerak yang disusun atau dirancang berdasarkan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, sehingga visi tersebut akan benar-benar berpihak pada murid dan memiliki makna yang kuat sehingga akan menciptakan budaya positif yang akan menunjang karakter murid tumbuh dengan baik, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi sarana pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga keterkaitan semua materi adalah mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul 2.1 koneksi antar materi, di sini kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mengakomodir beragam keunikan pada anak. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi, misi yang baik pula. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah, semoga video ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.